Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan transaksi pembayaran virtual melalui QRIS maupun kartu debit tidak dikenakan pajak pertambahan nilai 12%. Pernyataan ini merespon maraknya informasi di media sosial yang menyebut transaksi menggunakan QRIS akan dikenakan pajak. Marak beredar informasi bahwa transaksi pembayaran virtual melalui QRIS atau kartu debit akan dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% pada tahun 2025. Menanggapi kabar tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pajak hanya dikenakan untuk nilai barang, bukan untuk sistem pembayarannya. Jika masyarakat bertransaksi menggunakan QRIS atau sistem pembayaran virtual lainnya, tidak akan dikenakan pajak PPN 12%. Pertama, urusan bahan pokok penting semuanya tidak kena PPN, termasuk turunannya. Jadi turunan tepung terigu, turunan minyak kita, kemudian turunan gula. Nah, kemudian yang kedua, payment system. Sekali lagi payment system. Hari ini rame QRIS, itu juga tidak dikenakan PPN. Jadi QRIS tidak ada PPN. Pakar ekonomi Fitra Faisal Hastiadi mengatakan, transaksi elektronik atau digital sebenarnya bukan objek pajak baru. Menurutnya, QRIS sebagai sebuah platform memiliki biaya pemeliharaan dan inilah yang dikenakan pajak penambahan nilai. Dalam konteks ini misalnya, QRIS itu kan jadi itu platform ya, digital platform. Dan untuk kemudian mempertahankan ya platform itu kesinambungannya supaya kita tetap menggunakan QRIS atau bisa menggunakan QRIS secara sustainable, berkesinambungan di masa depan, pasti kan ada ongkos maintenance-nya gitu kan. Nah, maintenance cost-nya inilah yang kemudian menjadi objek pajak pertambahan nilai. Seperti misalnya kalau misalnya kita ke QRIS ini bayar ketokap tukang ketoprak ya, itu kita terkena pajak PPN enggak? Nah, kalau dari sisi transaksinya enggak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terus yang kena yang mana? Nah, berdasarkan peraturan itu ada yang disebut sebagai merchant discount rate. Nah, merchant discount rate ini adalah diterapkan pada proses transaksi ya, yang di atas 500.000. Jadi kalau belanja ke tukang ketoprak atau belanja ke minimarket yang di bawah 500.000, yang mana itu adalah masyarakat menengah ke bawah, rata-rata kan pola belanjanya di situ ya, itu tidak terlalu atau bahkan tidak kena charge sama sekali. Nah, tetapi ketika kita bergerak kepada kelompok-kelompok yang menengah ke atas, dinilai juga dari sisi transaksinya 500.000 ke atas, itu kena user charge, yang mana user charge-nya itu ya, itu yang kemudian dikenakan objek PPN. Pemerintah resmi menaikkan PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025, kecuali untuk bahan pokok dan layanan masyarakat seperti tarif tol, kesehatan, pendidikan, serta jasa khusus. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.